Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fatimah Zahra. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu fungsi trigonometri tentang aturan sinus dan kosinus. Dan ini merupakan materi terakhir dari fungsi trigonometri. Nah, aturan sinus dan kosinus adalah dua aturan penting dalam trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan masalah segitiga, khususnya untuk segitiga sembarang, bukan hanya untuk segitiga siku-siku. Jadi, aturan sinus dan kosinus adalah alat yang kuat dalam menyelesaikan masalah segitiga, khususnya segitiga sembarang. Aturan sinus digunakan untuk mencari hubungan antara sisi dan sinus sudut, sementara aturan kosinus digunakan untuk mencari hubungan antara sisi dan kosinus sudut, atau untuk mencari sisi segitiga jika diketahui dua sisi dan sudut di antara keduanya. Nah, pada sebarang segitiga berlaku aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, aturan sinus. Aturan sinus digunakan untuk mencari panjang sisi atau besar sudut pada segitiga sebarang. Ketika kita tahu sebagian sisi dan sudutnya, rumus aturan sinus adalah A per sin sudut A, B per sin sudut B, dan C sin sudut C. Untuk penjelasannya, huruf kecil A, B, C adalah panjang sisi, seperti di gambar. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Selanjutnya, huruf besar A, B, C itu merupakan sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Jadi, misalkan sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, dan sudut C berhadapan dengan sisi C. Dengan aturan ini, jika kita tahu dua sudut dan satu sisi, kita bisa mencari sisi yang lainnya. Atau, jika kita tahu dua sisi dan satu sudut, kita bisa cari sudut yang lainnya. Misalkan, diketahui sudut A 30 derajat nih, dan sudut B 45 derajat, dan sisi A 10 cm. Nah, dari situ kita bisa cari sisi B pakai aturan sinus. Selanjutnya, aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan ketika kita tahu dua sisi dan sudut di antaranya, atau tahu ketika sisi dan ingin mencari sudut. Rumus umum aturan kosinus adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos sudut A. B kuadrat A sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Nah, untuk penjelasannya, ini mirip dengan teorema Pythagoras, tapi ditambah faktor sudut. Jika kamu tahu sisi A, B, dan sudut C, maka kamu bisa cari sisi C, atau sebaliknya. Kalau tahu ketiga sisi, bisa balik rumusnya untuk cari besar sudut C. Nah, misalkan nih, A sama dengan 7 cm, B sama dengan 5 cm, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Nah, dari situ kita bisa cari panjang sisi C menggunakan rumus kosinus. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di dalam soal diketahui sebuah segitiga ABC, yang dimana sudut A sebesar 60 derajat, sudut B sebesar 90 derajat, dan sudut C sebesar 30 derajat. Dan sisi BC 12 cm. Nah, soalnya tentukan panjang dari sisi AB. Nah, dari sini kita tahu kita bisa menggunakan aturan sinus. Maka, AB per sin sudut C sama dengan BC per sin sudut A. Mengapa kita menggunakan BC? Karena yang diketahui sisinya hanya BC. Jadi, kita menggunakan sisi BC. Kita lanjut. AB per sin 30 derajat. Karena sudut C besarnya 30 derajat dan BC sebesar panjangnya 12 cm dan sin sudut A besarnya adalah 60 derajat. Nah, kita masukkan dalam soal. Lalu kita kalikan silang. AB dikali dengan sin 60 derajat dan 12 dikali dengan sin 30 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah setengah, maka mendapatkan hasil setengah dari AB. Dan sin 30 derajat adalah setengah. Jadi, 12 dikali setengah sama dengan 6.
Maka AB sama dengan 12 cm. Mengapa 12 cm? Karena 1/2 AB sama dengan 6. Maka 2 ini kita pindah ruas menjadi kali. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Maka hasilnya adalah 12 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi aturan sinus dan kosinus hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.